pekerjaan teu bisa ditinggalkeun. Tapi lamun tiasa keneh mah gitu kepada pemerintah dan para produsen atau pengusaha agar memberikan jaminan kebebasan kepada para karyawan untuk menjalankan agamanya dan melaksanakan sholat Jumat. Kita rekomendasi. Amma ghairul ma'mumi fala yajuju istighlafuhu li'annahu yusbihu insya'a Jum'atin ba'da ukhra wa huwa mumtani'un. Adapun selain makmum maka tidak boleh mengganti imam sholat Jumat ketika si imam hadas di tengah-tengah sholat, karena serupa dengan membentuk sholat Jumat setelah sholat Jumat yang lain dalam satu masa secara serentak di tempat yang sama, dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Kedua, dinatan wirul qulub hatta idza kana yaumal jum'ati lam yuqimha illa fi masjidi sallallahu alaihi wasallam wa lam yurakhasu alaihi as-salatu wassalamu ma'a farati hubbihi li taysyiri ala ummati fi ayyukimuha di masa jida muta'addidatin aw yusalliya biman yatayassaru lahu al-huduru awal al-waqti wa ya'danu bi an tuqama ba'dahu jum'atun wa salisatun wa hakada di bakil ladina la yastati'u ayyahduru wa kana dalika aisyara alaihim laukana. Artinya sehingga jika sudah datang hari Jumat maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat Jumat alaihi wasallam, dan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sangat ingin memberikan kemudahan kepada umatnya tidak memberi dispensasi untuk mendirikan sholat Jumat di banyak masjid atau sholat bersama orang-orang yang bisa datang kepadanya di awal waktu yang tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf nggak bisa bahasa Sunda ya. Bahasa Jawa nggih mboten napa-napa, Pak. Bahasa Sunda nggak bisa, bahasa Indonesia kurang fasih. Mungkin nanti terkepuk. Makanya tadi bahwa Pak Ustadz Jamil yang fasih bahasa Sunda bisa menyampaikan apa yang menjadi misi atau tugas kami dari LPM. Yang intinya kami adalah dari LPM MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Manaja mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang telah dimusyawarahkan berkaitan dengan problematika yang muncul di masyarakat yang sudah dibahas oleh bukan tingkat ranting, bukan tingkat MWC, tapi sampai tingkat pusat. Jadi setiap ada masalah yang muncul di Jamiah Nahdlatul Ulama di umat Islam, itu akan terus dipantau, akan terus dibahas solusi berkaitan dengan hukum yang berlaku. Pembahasan ini bukan hanya di tingkat bawah, tapi sampai tingkat pusat. Maka ketika sudah sampai tingkat pusat, tingkat pengurus besar, ini menjadi suatu keputusan yang final, suatu keputusan yang final yang harus kita ikuti oleh warga NU. Jadi di sini NU masih baru ya, alhamdulillah. NU itu merupakan wadah orang-orang yang mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang-orang yang mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah diwadai, diikat dalam suatu wadah, dalam suatu gerbong, dalam suatu organisasi, yaitu Jamiah
karena kita butuh sentralisasi dari bawah sampai atas. Kita ada sanad ya, kalau tidak bisa dibahas, tidak bisa diputuskan di bawah, bisa diangkat ke atasnya lagi sampai ke pusat. Rasul Masail dari tingkat ranting sampai tingkat PP. Yang kedua, kami juga ingin menyerap permasalahan atau problematika masalah-masalah keagamaan yang muncul di setiap desa, ya, di setiap wilayah. Mungkin permasalahan di desa Jambu tidak sama dengan apa yang tadi disampaikan berkaitan ada Jumat sik, istilah dalam kitab-kitab itu namanya Insya'ul Jum'ah Ba'dal Jum'ah. Insya'ul Jum'ah Ba'dal Jum'ah artinya apa? Mendirikan Jum'ah setelah Jumatan. Setelah ada satu Jumatan, kita munculkan lagi, kita buat lagi Jumatan yang kedua. Jadi istilahnya Insya'ul Jum'ah Ba'dal Jum'ah. Kalau yang lebih merata kasusnya bukan itu, tapi dalam ta'adudul Jum'ah. Dalam ta'adudul Jum'ah ini berbilangnya tempat-tempat yang untuk Jumatan. Karena dalam kitab-kitab fikih Jumat itu antuqoma fi itotil balad. Jumatan itu didirikan di tengah-tengah pemukiman. Balad di sini bukan berarti negara, satu negara Indonesia hanya dalam satu tempat, enggak, tapi balad ini maksud adalah Korea. Jadi jarak Baladul Jum'ah itu sekitar 2 kilo. Dalam jarak 2 kilo itu boleh satu Jumatan. Kalau sudah lebih dari 2 kilo itu boleh 2, 3. Itu Baladul Jum'ah. Jadi ada istilah Baladul Jum'ah, ada istilah Baladul Zakat. Dalam Baladul Zakat, dalam bab zakat kita tidak boleh memindah zakat. Ya. Kita orang Palu, orang Jambu mungkin kaya-kaya, zakatnya mau dipindah ke daerah lain. Itu namanya naklus zakat. Memindah zakat dari balad zakat di sini sampai balad berikutnya. Dan balad di sini beda dengan Baladul Jum'ah pengertiannya. Jadi ada pengertian Baladul Jum'ah, ada pengertian Baladul Zakat. Dalam Jum'ah kita boleh ta'adud ketika sudah di luar. Kalau masih dalam balad boleh ta'adud dengan beberapa perhitungan. Kalau nggak ada yang memperbolehkan, tidak boleh ta'adud. Harus sudah di negara lain, sudah di balad lain boleh ada masih lagi. Maka di sini perlu kami sampaikan tadi berkaitan Insya'ul Jum'ah Ba'dal Jum'ah. Ini berkaitan problem di perusahaan-perusahaan besar mungkin ya. Karena mungkin perusahaan besar atau daerah-daerah yang ramai sehingga Jumatannya kadang ada yang cover jam 12, ada yang cover jam 1. Ya, 2 kali sih. Kalau di sini tadi yang asal masalahnya adalah dari perusahaan yang membutuhkan, karena dioperasikan dengan mesin harus berjalan terus ada shift dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah ini berbarengan dengan adanya Jumatan. Maka di situ ditanyakan boleh tidak Jumat 2 kali. Jadi yang ketika Jumat pertama yang Jumatan, yang shift pekerjaan tetap shift pekerjaan. Nanti yang Jumatan pertama sudah selesai menggantikan si pekerjaannya. Ternyata di sini nggak boleh. Jadi Insya'ul Jum'ah Ba'dal Jum'ah mumtani'un, dilarang. Solusinya apa? Kalau memang udah nggak bisa, yang pertama kita harus sekuat mungkin berusaha bisa ikut Jumatan. Kita desak pemerintah, kita desak perusahaan. Memang banyak perusahaan itu yang terutama perusahaan-perusahaan non-muslim itu kadang mepetakan pekerja-pekerja yang Islam itu kadang waktunya dipepet sehingga tidak bisa beribadah.
perusahaan besar, karyawan sampai ribuan tidak ada fasilitas untuk sholat, mau Jumatan kadang itu. Maka tadi ada rekomendasi untuk pemerintah, usahakan pemerintah bisa memberikan masukan pada perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan waktu yang luang bagi masyarakat Muslim untuk di sini ada jamaah, di sini juga ada buat sholat Jumat juga. Sementara jaraknya 1 kilo gitu, 1 kilo aja. Jadi itu bagaimana bagusnya buat jamaah? Seperti itu. Kalau kriteria yang paling bagus mungkin ya kita kesepakatan ya kita iya. Kalau tadi kan fitbah jalan dia kan tengah, yang paling tengah. Posisi masjid yang paling tengah karena jamaah biar yang dari barat, utara, selatan bisa lebih mudah menjangkau. Kalau dalam kita fitotil baru di tengah-tengah pemukiman. Kalau masjid dua mungkin ya sama-sama di pinggir kan. Gua sama-sama di tengah. Sama-sama di Sini. Ya masjid yang paling dicondongin yang jamaah. Yang paling disukai. Kalau umpamanya digabung itu ada, kalau digabung jadi ada 40 ini Pak. Kalau nggak digabung tidak ada 40 masing-masing itu Pak. Insya Allah sih insya Allah sih saya rasa kalau bicara 40 ada semuanya. Tapi kalau bicara masih penuh, kalau bicara masih muat itu dua-duanya masih muat banyak gitu. Yang satu masih muat banyak, yang satu juga masih muat banyak. Tapi kalau pertanyaannya adakah 40 jamaah itu ada insya Allah. Jadi dijadikan satu supaya lebih banyak jamaahnya. Mungkin nggak kemasukan kalau disatukan 80. Kalau di setiap masjid umpama untuk Jumatan sudah ada 40. Ada lebih, tapi di sini maunya di satu tempat Bukan supaya maunya sih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Jadi ada pertanyaan, ini saya di sholat bagusnya di mana nih? Gitu. Masjid ini atau masjid ini? Sementara seperti ada pertanyaan dari umat, ada pertanyaan dari warga. Bisa bagus di mana dari sholat? Sementara itu jaraknya kan bisa ke sini. Itu aja sih pertanyaan warga seperti itu. Sebaliknya itu Pak. Jadi misalnya tempatnya Bapak itu di desa mana? Itu ada hitok, ada batas-batas desa Pak. Misalnya saya di batas desa, saya ikutnya ke sini. Padahal ke sini juga dekat, tapi di saya ikutnya ke sana. Saya ikut desa saya. Ini satu kardus Pak, ini satu. Iya. Masih satu kardus. Pakai batas desa Pak. masih satu Perbatasannya Satu pesawahan. Lain batas RT mungkinnya. Pesawahan. Ya misalnya Bapak tempatnya di mana kan, Bapak kan mengatakan itu masjid saya Pak. Ya. Ya mestinya yang paling afdal di masjid saya. Sepertinya orang musafir itu dia lepasnya juga dari masjid saya. Misalnya Bapak sendiri pulang haji itu kan sudah sholat di masjid, pasti akan bertempat di masjid saya, di lokasi perkampungan saya gitu loh. Maka kadang-kadang ada orang yang bukan lokasinya tapi lebih dekat. Itu kadang-kadang bisa menutup dengan yang lain, tapi sama-sama bisa dihitung orang Jumatan, hitungan 40, bukan orang musafir. Jadi yang utama ya di masjid lingkungan Bapak Pak, di desa Bapak sendiri, mungkin kalau di sini berarti di Gerumbul ya. Gerumbul. Iya, Gerumbul yang utama. Berarti dia sama-sama sah ya Pak, tidak Iya. sama-sama boleh. Rasanya sama-sama Clear, sah. kalau itu clear. Sama-sama sah. Terus yang kedua Pak Kiai, mohon maaf tadi ada pertanyaan boleh sholat zuhur kalau ada alasan yang wujud dan disyari'kan. Syar'i, kategori syar'i itu boleh kita sholat zuhur karena kita ada wujud dan syar'i itu kategori syar'i itu tadi apa? Kategori syar'i. urusan meninggalkan Jumat. Iya maksudnya kan boleh sholat zuhur. Yang syar'i ini kayak mana? Yang syar'i itu yang boleh kita sampaikan sholat Jumat itu yang kalau kita seperti apa? Gitu. Ada kerjaan apa atau apa? Gitu. Isi dari syar'i mungkin. Iya. Urusannya adalah udur yang ditetapkan oleh syariat. Iya. Bukan menurut kita ya. Kadang kita kan yang kita pakai kadang menurut kita sudah repot, sudah susah, sudah berat, tapi syarat belum mengatakan. Seperti udur sholat, udur meninggalkan sholat menurut syar'i hanya ada dua yang diterima, tidur dan lupa.
selain dua nggak diterima. Dalam Jumatan pun ada udzur syar'i, seperti orang sakit, ya. Orang sakit atau orang dalam perjalanan jauh, itu juga boleh tidak melakukan sholat Jumat. Apalagi sakit dalam perjalanan, mengganggu orang yang lain kalau kita sholat berjamaah. nah itu udzur yang dikatakan udzur meninggalkan Jumatan, ya. Udzur syar'i. Itu dalam perjalanan jauh, ya, dan yang kedua sakit. Nah, terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, yang mungkin yang harus digarisbawahi batasan sakitnya itu kan misalkan di telejo sakit. Batasan sakit yang boleh meninggalkan Sholat Jumat. Jumat itu sudah. Sakitnya sakit hati, aduh repot ya. Hanya pindah kalau buang. Panglobannya sakit hati ya. Sakit hati, sakit hati. Kalau kita sakit hati mah gantung. Iya. Sakitnya ya yang kembali kepada diri kita atau kembali kepada yang lain. Yang kembali kepada diri kita mungkin ketika kita bawa Jumatan, kita akan merasakan payah. Sakit, merasa ya sakit, di rumah juga sakit, tapi ketika kita bawa Jumatan tambah sakit. Tambah nemen. Ini juga Kalau kita Jumatan mengganggu yang lain. Waktu corona itu kadang menular mungkin, ya. Kepada orang lain kita sakit, ya sih sakitnya sih nggak begitu parah, tapi ketika kita bawa Jumatan kumpul, penyakit kita menular. Ketika waktu corona kan kita social distancing, Jumatan nggak boleh. Tapi saya di Purwasari Jumatan nggak pernah libur sih. Di sini juga enggak Jadi awas libur. saya kalau ada polisi loh. Ini sholat Jumat yang sakit ketika dibawa sholat Jumat tambah parah. Dirasa ketika sholat Jumat dengan kesakitan kan akhirnya tidak khusyuk, tidak nyaman, tambah merasa sakit, tambah dengan tambah khusyuk, lebih baik di rumah.